Nah, karena sekarang kita udah melakukan saboteur assessment, gimana kalau kita sharing? Dimulai dari aku dulu ya. Jadi tadi aku dapet tipe saboteur yang paling dominan tuh tipe hyper achiever. Menurut aku tipe ini tuh adalah tipe yang kayak dia tuh berfokus pada pencapaian, kemudian keberhasilan, dan juga pengakuan eksternal. Aku nggak denial kalau misalnya aku merupakan tipe ini karena aku ngerasa kayak aku selalu berusaha ingin yang terbaik gitu di setiap kegiatan yang aku lakuin. Terus aku juga ngerasa kayak aku tuh selalu pengen lebih gitu loh, kayak aku kadang memaksakan performa atau kapasitas diri aku. Aku kasih contoh ya. Contohnya misalnya kayak saat ini. Saat ini tuh aku lagi banyak ikut kegiatan kayak misalnya segmen, terus osjur, terus aku juga jadi mentor di Get to Know FTI. Nah, aku tuh karena ketiga ini aku tuh selalu ingin lakukan yang terbaik gitu di ketiganya. Makanya performa aku akhir-akhir ini, fisik aku tuh kayak capek gitu, terkuras kayak gitu. Tapi even kayak aku udah dengan kesibukan aku sekarang, aku tuh masih ngerasa gak cukup loh. Kayak aku tuh pengen jadi lebih berharga, aku pengen kayak diterima, aku pengen jadi sesuatu yang kayak lebih gitu loh. Nah, itu tuh tipe dari hyper achiever. Kalau kalian gimana? Jadi menurut asesmen yang telah dilakukan, aku merupakan seorang yang memiliki saboteur hyperachiever. Jadi hyperachiever itu adalah saboteur ya yang membuat seseorang selalu ingin lebih dan lebih lagi sehingga bisa memaksakan performanya dan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya dalam pengalaman aku, itu selalu memaksakan belajar hingga bisa atau hingga malam karena ingin mencapai hasil ujian yang sesuai dengan yang diinginkan. Segala hal itu pasti ada obatnya, makanya saboteur juga pasti ada cara penanganannya. Salah satunya adalah gimana sih cara nanganin hyperachiever. Yang aku lihat tuh mayoritas dari kita dapat hal ini, saboteur ini. Nah, gimana sih caranya? Salah satunya itu ya pastinya adalah ningkatin self love kamu. Dengan self love kita bisa lebih sayang sama diri kita sendiri, lebih menghargai hal-hal yang kita dapetin, lebih sadar lah kalau misalnya suatu hal itu tuh ada prosesnya dan kamu tuh udah keren loh bisa ngelewatin proses itu. Makanya kayak ya udah lebih menghargai aja gitu loh, nggak yang kayak ngerasa kurang, nggak ngerasa ini, lebih puas dengan hal yang sudah kita dapatkan gitu. Kayak gak semua hal itu harus kamu dapetin, dan jangan kayak dengan gak puas itu tuh kamu jadi menyiksa diri kamu sendiri gitu sih. Buat Nesa sama Rocky, ini kan kalian tuh sama-sama hyperachiever kan, yang kalau kata kalian tadi tuh orang yang selalu pengen lebih lah, pengen dapat lebih dan gak pernah merasa puas. Dari gue sendiri sih, menurut gue itu tuh sebenarnya sifat yang bagus sebagai manusia. Kenapa? Karena dengan kita yang gak pernah merasa puas, itu sebenarnya bakal ngedorong kita buat terus ngedevelop atau terus ngembangin diri kita sendiri. Cuman mungkin ada satu poin yang pengen gue tekanin sih. Jadi sebagai manusia itu ada kalanya dan ada baiknya kita tuh buat berhenti juga, buat selalu ingat tanah. Jadi apabila kita udah mencapai sesuatu, mungkin ada waktunya juga kita istirahat. Bukannya nggak pengen ngembangin diri, bukannya justru meremehkan potensi kita, tapi ya sebagai bentuk apresiasi dan bentuk kasih sayang kita ke diri kita sendiri, mungkin kita juga perlu take a time buat nikmatin hidup dan nggak terlalu ambisius tentang segala hal. Ini dari gue itu sih. Pertama untuk Nesa yang sama-sama memiliki emosi saboteur yang sama lah kayak aku, hyperachiever. Ya, jadi mungkin dibalik negatifnya tuh hal ini tuh pasti ada solusinya. Dan menurut aku salah satu solusinya itu yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan self compassion. Nah, apa sih self compassion? Jadi lebih sayang kepada diri sendiri, terutama untuk yang tadi aku ceritain. Kalau aku tuh kadang suka mengabaikan kesehatan diri sendiri. Nah, jadi solusi untuk kita yang memiliki saboteur hyperachiever tuh bisa dilakukan dengan self compassion, yaitu lebih sayang kepada diri sendiri. Lalu bisa
juga dilakukan dengan untuk mengenali keseimbangan hidup. Nah, jadi apa itu keseimbangan hidup? Jadi lebih memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ya. Jadi dibalik sibuknya dalam menggapai sesuatu, diri kita pun perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang rekreasi dan menghibur. Wah, tipe kita sama Ki, hyper achiever ya. Ini mungkin saran buat aku juga. Jadi kuncinya adalah bersyukur. That's the key. Kita harus bersyukur sama pencapaian kita saat ini. Kita nggak boleh bandingin diri kita sama orang lain. Kita juga fokus sama tujuan kita gitu. Supaya, ya tadi itu, supaya kita nggak ngerasa tertekan. Dan ketika kita mencapai sesuatu, kita bakal seneng gitu loh. Dan emang seharusnya seneng. Jadi kita nggak selalu ngerasa kurang. Kita juga harus tahu kalau misalnya diri kita tuh butuh istirahat. Jangan sampai over. Karena nantinya fisik sama mental kita bisa terganggu Ki kalau misalnya kita terus-terusan kayak gini. Ya nggak? Setuju kan? Jadi gue tuh dapetnya yang namanya tuh hyperrasional gitu. Hyperrasional tuh jadi tipikal emosi yang bikin kita tuh ngerasa selalu mementingkan logika dan rasionalisasi atas segala hal. Jadi kayak misal gue tuh udah tahu nih kalau temen gue ngelanggar aturan gitu, cuman dia punya alasan, kayak misal dia telat datang ke kampus tuh, tapi emang itu karena ada kecelakaan di jalan dan segala macamnya lah. Tapi karena sebagai gue orang yang hyper rasional, gue tuh jadi kayak gue tetap kayak, oh pak ini telat nih, nggak bisa dibiarin, harus dihukum. Kan kita harus adil ya sesama orang. Jadi kayak orang gue tuh jadi seseorang yang selalu mengedepankan rasional dan bahkan nggak mikirin perasaan sama sekali gitu. Oke, sebagai tipe hyper rasional, saran dari aku adalah coba untuk memahami dan menyadari kalau misalnya di sekitar kamu tuh orang-orang tuh berbeda, mulai dari kayak perasaannya berbeda, pemikirannya berbeda, tingkat kesensitifannya berbeda, dan permasalahan yang dialami orang juga berbeda. Selain itu, kamu juga harus menerima perbedaan di sekitar kamu. Nah, yang terakhir, kamu juga harus coba untuk empati, menempatkan diri kamu di posisi orang lain. Gak cukup sampai situ aja, tapi kamu harus bisa melihat sudut pandang orang lain gitu. Dengan begitu, kamu gak gampang untuk merasionalkan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dirasionalkan. Itu dari B. Jadi B ini memiliki saboter hyper rasional. Jadi setahu aku tuh hyper rasional itu merupakan seseorang yang terlalu mengandalkan logika dan rasionalitas. Nah, menurutku di balik terlalu mengandalkan logika ini ada solusi yang bisa dilakukan. Nah, di antaranya yaitu dengan banyak terlibat dalam kehidupan ataupun kegiatan sosial ya, bisa dilakukan dengan masuk organisasi. Nah, hal itu bisa membuat kita yang awalnya kaku, terlalu terfokus kepada logika, bisa memahami perasaan orang lain. Dan yang tiap orang lain itu kan memiliki beda-beda sifat, beda-beda perasaan. Nah, kita dengan mengikuti banyak kegiatan sosial ini, kita bisa memahami tiap orang. Lalu bisa dilakukan juga dengan mengembangkan empati kita. Kenapa? Karena dengan sifat empati itu kita bisa merasakan perasaan orang lain. Terus salah satu hal yang bisa mengatasi hyperrasional menurut aku adalah dengan membuka diri kepada orang lain. Membuka diri lebih kayak bisa menerima pendapat orang lain, lebih ke ya kamu harus bisa lebih empati kepada orang lain. Karena dengan empati juga kita tuh jadi tahu gitu. Jadi tahu kalau misalnya oh ternyata dalam pandangan dia tuh kayak gini, dalam pandangan dia yang lain tuh kayak gini. Gak semua hal yang ada di pikiran rasional kamu itu benar gitu. Karena mungkin aja ternyata ada pandangan lain dari hal itu gitu. Gitu sih paling ya. Terus ya mungkin lebih kayak ke luangin waktu buat relaksasi. Terus jangan batasin diri kamu dengan pikiran kamu sendiri gitu. Basically ada yang namanya saboteur pleaser. Saboteur itu lebih ke bikin orang takut untuk dijauhin dan
orang ini tuh biasanya pengen lingkungan ini bisa nerima dia, bisa suka sama dia. Contohnya tuh kayak aku yang punya saboteur pleaser. Itu tuh kadang-kadang takut untuk berpendapat. Kenapa takut? Karena takut pendapat aku tuh beda sama orang-orang di sekitar aku dan bikin mereka tuh jadi nggak suka sama aku, ngejauhin aku karena pendapat aku gitu. Salah satunya lagi tuh ada hyperachiever. Saboteur hyperachiever ini tuh bikin orangnya ini tuh nggak puas gitu sama sesuatu yang dia capai, padahal hal yang dia capai mungkin udah pencapaian yang besar untuk orang lain, tapi dia tuh kayak haus akan pencapaian dan bikin dia tuh capek sendiri. Contohnya kayak aku udah ikut satu kegiatan, satu panitia, tapi ngerasa kayak kurang cukup. Aku butuh lagi ikut yang lain dan akhirnya kadang-kadang kayak capek sendiri gitu. Terus kadang-kadang kalau udah capek ada apa? Saboteur avoider itu tuh saboteur yang bikin orang-orang tuh ngejauhin hal-hal yang sulit. Dia tuh kayak duh gak banget deh, tapi hal sulit ini tuh belum tentu beneran sulit, jadi sulit bagi dia. Cuman sebenarnya mungkin hal-hal yang simple. Contohnya kayak ada segmen kemarin tuh ada wawancara gitu, bagi dia wawancaranya mah udah sebenarnya tinggal dimasukin doang datanya. Cuman kayak orang ini ngerasa masukin data ini tuh ribet, jadi kayak duh nanti deh, capek deh, akhirnya nge-avoid. Akhirnya apa? Akhirnya ngejar di pas deadline, dan itu tuh ngeribetin dia sendiri sebenarnya gitu. Sebenarnya pleaser itu baik. I mean like kalian selalu berusaha buat ngebikin orang lain merasa nyaman, nge-please mereka, kayak ngeberiin apa yang mereka perluin, mereka butuhkan gitu kan. Tapi sama kayak tadi, lo juga perlu kasih space buat diri lo gitu loh. Jangan sampai hanya karena lo mentingin apa yang orang lain pengen dan apa yang gimana caranya biar lo diterima oleh mereka, lo malah ngebuang diri lo sendiri. Karena sejatinya yang ada sama dan menemani lo sampai detik ini itu cuma diri lo sendiri. Dia yang selalu ada buat lo, dia yang nemenin di saat lo susah, di saat lo senang, dia yang selalu ngebantu lo apapun keadaannya. Dia nggak pernah nyerah sama lo. Jadi lo harus tetap sayangin dia juga, kasih dia perhatian yang lebih, sayangin dia banyak-banyak. Pokoknya prioritasin diri lo dulu deh. Bukannya nggak empati, tapi dalam artian jangan sampai lo ngorbanin diri lo sendiri demi orang lain. Itu aja sih. Pleaser ya. Aku punya saran buat kamu, Kai. Saran dari aku adalah coba untuk menerima diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu ingin diterima di lingkungan kamu. Maksudnya itu adalah coba untuk kayak terima diri kamu yang misalnya kenyataannya ada orang yang gak suka sama kamu, atau misalnya kenyataan bahwa kamu tuh gak bisa nyenengin semua orang, gak bisa bikin semua orang nyaman sama kamu, kayak gitu. Nah dengan kayak gitu kamu bisa lebih fokus ke tujuan kamu bisa lebih menghargai dan menyayangi diri kamu sendiri. Kamu juga punya prinsip yang kuat, kayak gitu, Kai. Menurut aku tuh orang yang memiliki sifat ini tuh jadi orangnya tuh cenderung selalu ingin menyenangkan orang lain. Nah, ada solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetapkan batasan. Jadi buat kayak sendiri kalau misalkan jadi intinya nggak enakan lah. Nah, terus solusi selanjutnya yaitu dengan self worth, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi nggak selamanya tuh kita tuh